Halo semuanya, selamat malam Pak Alvin. Kami dari tim 2 klaster K1A. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan hasil pengerjaan kuis 2 praktikum basis data. Saya Indra Wandiki Saputra. Dan saya Muhammad Tegas Yunanda Kurniawan. Di video ini kami akan membedah proses eksekusi dan logika query dari soal 1 sampai soal 4 yang sudah kami kerjakan bersama. Oke, kita langsung mulai ya. Dari soal 1 tentang DML atau Data Manipulation Language. Nah, waktu bikin tabel mahasiswa ini ada sedikit penyesuaian yang harus dilakuin nih. Nah, benar sekali Indra, kalau kita lihat di soal itu kan terstruktur ya tabel aslinya pakai tipe data char berdasarkan data char 10 untuk name. Nah, padahal kita berdua name-nya itu ada 12 digit ya. Betul, NIMku kan ada 36, 2556, 3010, 13. Kalau dipaksa masuk di char 10 kan pasti bakal error dan data long. Jadi di script ini aku ubah datanya jadi varchar 15. Setelah itu proses insert datanya berjalan lancar. Terus buat update dan delete intinya kita wajib pakai close where name. NIM 362556 dan seterusnya, supaya data yang berubah akan terhapus, cuma data spesifik itu aja, gak ngerusak isi tabel yang lain. Nah, setuju banget nih. Memang keamanan itu penting banget di DML. Oke, Indra, coba kita scroll ke bawah-bawah lagi, lanjut ke soal 2 untuk bagian fungsi agregat. Nah, di fungsi agregat ini cukup straightforward ya, kita pakai pakai code buat ngitung total baris transaksi, AVG buat nyari rata-rata harga, sum buat menjumlahkan total barang, dan max buat nyari harga tertingginya. Oke, yang menurutku cukup menarik buat dibahas itu di bagian subquery-nya sih. Karena di subquery itu pada dasarnya query di dalam query. Nah, coba kamu lihatin bagian kode yang clause where. Yang ini kan sambil aku blok ya. Oke, oke. Jadi di MSQL-nya bakal ngejalanin yang mana dulu nih prosesnya. Mungkin untuk sistem yang query itu ada di dalam kurung kurawal dulu itu ya, yaitu yang select jumlah barang from penjualan where ID transaksi yang 1001. Nah, coba hasil dari pencarian itu akan dilempar ke query utamanya untuk dijadikan filter. Jadi dinamis banget. Kita nggak perlu masukin angka manual tuh. Nah bener, kalau datanya berubah kan, query utamanya bakal otomatis nyesuaiin mantap. Nyesuaiin. Lanjut ke soal 3 bagian join. Di sini kita pakai tabel dosen mata kuliah. Nah, ini materi yang krusial banget nih. Bedanya inner join, left join, and right join. Itu kelihatan banget dari outputnya. Dari hasil run kita, inner join cuma menampilkan data yang ada irisannya. Berarti dosen yang benar-benar punya jadwal ngajar aja yang tampil ini ya. Nah, ya, benar sekali. Untuk dosen, contohnya Pak Alvin tampil karena ngajar basis data. Nah, beda cerita kalau kita pakai left join. Karena tabel dosen ada di posisi kiri di query kita. Semua data dosen bakal dipaksa tampil, termasuk dosen C dari Departemen Mesin. Padahal dia nggak punya matkul kan? Oh, makanya kalau matkul tulisannya nol ya. Dan sebaliknya buat break join tabel mata kuliah yang ada di kanan yang jadi prioritas.
Makanya matkul kecerdasan buatannya tetap muncul walaupun dosen masih kosong alias nul. Nah, sip. Udah paham banget nih kalau konsep join ini. Oke, terakhir di soal 4 ini tentang cosine view sama beberapa perintah tambahan lah buat cross train dari materi yang udah dipelajari. Sebelumnya, preparike fungsinya buat identifier utama, data nggak boleh kembar dan nggak boleh kosong. Kalau foreign key buat bikin rahasia antar tabelnya, menjaga integritas datanya, dan not null biar saat orang input data, kolomnya wajib diisi. Ngomong-ngomong nih soal view, tadi tabel view hashtag view yang mahasiswanya udah dibikin belum, Dra? Udah dong, coba. Nah, nih udah aku urun. Nah, ini hasilnya. Asik sih pakai view. Ini ibarat kita bikin tabel virtual. Oke, oke, sip, sip. Benar sih kita kalau kita mau ngasih laporan cuma isi nama dan jurusan aja ke bagian administrasi. Kita nggak perlu tuh ulang tabel utamanya tiap hari. Tinggal panggil view ini aja sih ya. Iya, dan terakhir kita juga nyinggung sedikit soal perintah pembantu. Kayak set buat inisialisasi atau ngarang nilai baru pas ngupdate. Lalu strip garis 2, dash dash buat ngasih komen biar script kita rapi. Dan perintah AS atau alias buat nyamarin nama kolom supaya judulnya lebih rapi pas di output. Oke, mantap nih. Kayaknya semua aspek dari soal 1 sampai 4 yang diberikan dari Pak Alvin udah kita cover dan diskusikan semua sih ya. Oh, oke, kalau gitu kita cukupkan saja. Terima kasih Tegas atas diskusi dan kerjasamanya. Dan terima kasih Pak Alvin atas bimbingannya selama perkuliahan. Praktikum basis data ini kami dari tim 2 pamit undur diri. Terima kasih semuanya.